Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopaldi dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah dari lokal MKS 6B NIM 5041851. Saya akan membahas tentang tugas mata kuliah etika profesi dan saya akan menyimpulkan jurnal tentang pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Pengertian dan pemahaman tentang CSR di setiap kalangan tentu berbeda. Sesungguhnya CSR merupakan suatu konsep bahwa organisasi khususnya atau namun bukan hanya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Kebijakan dan program ini tidak dilakukan hanya untuk tujuan mengikuti kecenderungan semata, melainkan karena adanya motivasi yang lain. Seperti yang diungkapkan Saidi dan Abidin (2004.283) bahwa ia mengemukakan ada motivasi yang menyertai pelaksanaan CSR, yaitu motivasi keagamaan untuk beramal sebanyak mungkin, corporate charity, motivasi humanis untuk menolong sesama, corporate philanthropy, dan motivasi kewarganegaraan dan mewujudkan keadilan sosial masyarakat, corporate citizenship. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kualitas hidup manusia. Salah satu bentuk kualitas manusia dan kualitas masyarakat adalah kualitas hidup yang awalnya merupakan keluaran dari kualitas manusia. Secara teoritis, manusia yang berkualitas, misalnya cerdas pendidikan dan yang sehat, akan selalu meningkatkan kualitasnya. Dan sekaligus sebagai anggota masyarakat akan ikut membantu meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat. Menurut Fathur Rahman 1990, kualitas hidup menjadi salah satu indikator untuk menentukan penilaian terhadap pencapaian kesejahteraan pada sebuah negara. Hal ini dapat dilihat secara real dengan adanya peningkatan penghasilan, kualitas perumahan, kesehatan yang baik, pendidikan bagi manusia, warga negara, perlakuan yang sama di bidang hukum, kemerdekaan dan berserikat, dan sebagainya. Menurut Organization of Economic and Development atau disingkat OECD, indikator kualitas hidup memang secara real dapat terlihat dalam tingkat pendapatan, kepemilikan tempat tinggal, lingkungan yang sehat, stabilitas sosial, kesehatan, dan adanya kesempatan kerja. Menurut Fathur Rahman 1990, meskipun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh ada keterkaitan antara peningkatan kualitas hidup dengan kualitas manusia yang dihasilkan. Contoh, pendapatan yang tinggi tentunya memungkinkan untuk memberikan pendidikan yang layak dan peningkatan gizi yang baik bagi anak sehingga generasi baru dihasilkan menjadi lebih baik kualitasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelaksanaan CSR di Indonesia. Program-program CSR yang telah dilakukan sejak tahun 2000-an hanya memiliki dua kategori pilihan, yaitu meminimumkan dampak negatif, kompensasi, atau memaksimumkan dampak positif. Pengategorian ini muncul akibat pelaksanaan tanggung jawab perusahaan yang hanya didasarkan pada pemangku kepentingan saja. Ini berarti program CSR perusahaan
dibuat berdasarkan kepentingan kelompok tertentu yang didekati langsung melalui fasilitator untuk mengetahui pandangannya terhadap apa yang seharusnya dilakukan. Dan beberapa perusahaan di Indonesia mulai memikirkan keberlanjutan dari program CSR yang ditekankan baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Perubahan yang diinginkan ialah perusahaan mulai menerapkan kebijakan dan program CSR yang inovatif sesuai dengan prinsip berkelanjutan tersebut. Tampaknya hal ini muncul sesuai dengan pemahaman perusahaan-perusahaan mengenai beberapa motivasi yang dikemukakan oleh Saidi dan Abidin. Tumbuhnya kesadaran itu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan CSR di Indonesia. Dalam pelaksanaan CSR dengan pola tersebut di atas, maka setiap perusahaan akan memilih dan mengadopsi beberapa pola yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing perusahaan. Saidi dan Abidin (2004)285 mengemukakan beberapa pola yang banyak diterapkan di Indonesia, antara lain 1. Keterlibatan langsung, 2. Melalui yayasan organisasi sosial atau perusahaan, 3. Bermitra dengan pihak lain, 4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium. Program CSR yang berkelanjutan diharapkan dapat membantu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri. Setiap kegiatan tersebut akan melibatkan semangat sinergi dari semua pihak secara terus-menerus membangun dan menciptakan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Saat ini perundang-undangan yang berlaku memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk melakukan kegiatan CSR. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan, menyimpulkan jurnal tentang pemanfaatan Corporate Social Responsibility atau CSR bagi peningkatan kualitas hidup manusia di Indonesia. Dan jika terdapat kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.